Jika menyebut ukuran, dua hidangan ini tentu masuk daftar teratas sajian terjumbo di tanah air. Nasi kandar dan nasi tempong. Yang satu melimpah ruah aneka kuah gurihnya, sementara lainnya terkenal akan tamparan sambal pedasnya. Lalu apa yang menjadi rahasia kelezatan dan juga rasa khasnya? Nasi kuah banjir. Ya, inilah julukan nasi kandar. Tak berlebihan memang. Pasalnya dalam setiap piring, nasi bisa saja dilapisi 4-5 jenis kuah yang berbeda. Pilihan lauknya pun juga beraneka ragam. Dari ayam merah khas Malaysia, kambing, sotong, sampai ikan laut bisa kita pilih sebagai pelengkap. Lantas, dengan campuran kuah aneka rupa, kenapa rasa nasi kandar tidak membuat enek? Tak bisa dipungkiri, yang paling menonjol dari nasi kandar ini tentulah siraman kuah beraneka macam. Meski sekilas terlihat sama, nyatanya ada beberapa macam rasa yang terkandung dalam masing-masing kuah tersebut. Dari yang dominan rasa manis sampai kuah gurih pedas. Ada kuah ayam, kuah kambing, terus kuah kurma. Jadi dia pakai kurma dicampur di kuahnya biar ada rasa manisnya juga. Terus ada lagi kuah sotong itu kayak cumi, kuah ikan dicampur semua. Jadi dia makannya lauknya juga macam-macam. Tak heran jika memasak kuah menjadi salah satu proses paling vital dalam memasak nasi kandar. Salah satunya adalah kuah kari kambing. Rempah seperti bawang putih, lengkuas, jahe sampai kemiri dihaluskan untuk kemudian ditumis sampai harum. Kecap juga ditambahkan sebagai penyeimbang rasa pedas yang menyengat. Tekstur bumbu yang sudah kental membuat kuah cukup dihasilkan dari santan encer. Setelah mendidih, daging kambing yang telah direbus dimasukkan dan dimasak selama beberapa saat. Kuah kambing itu yang paling strong dan yang mengangkat kuah-kuah yang lain untuk rasa yang rempahnya kuat tuh di kuah kambing itulah. Jadi itu kalau dibilang faktor pentingnya itu kuah kambing. Sementara untuk kuah sotong atau kuah cumi digunakan kuah yang sama tetapi ditambah lagi takaran kecap manisnya. Kuahnya pun terasa lebih manis tetapi dengan rasa gurih yang sama kuat. Nasi kandar ini lebih banyak pakainya bumbu-bumbu kering, itu bumbu-bumbu yang tadi itu dikeringkan. Tapi kalau di Indonesia biasanya bumbunya masih menggunakan yang bumbu yang segar-segar. Gitu. Kayak jahe pakainya jahe segar, kunyit pakainya kunyit segar, cabai pakainya cabai segar gitu. Yang sedikit berbeda adalah pada pembuatan kari ayam, memakai bumbu dasar yang sama, kari daging ayam diperlukan tambahan cengkeh, kapulaga, serta kayu manis. Kuah kari ayam tidak menggunakan santan sebagai bahan utama. Hanya diperlukan air, serta dilengkapi dengan potongan cabai rawit, bawang bombay, serta tomat. Karena dia dibilang tuh mirip, cocok sama lidah Indonesia ya. Cocok sama lidah Indonesia karena dia kuah kari kan Indonesia sangat suka ya. Kayak ayam kari, kambing, dan lain-lain. Jadi cocoklah di lidah Indonesia ini. Untuk menjaga keorisinilan nasi kandar, wajib disajikan ayam merah mama khas negeri jiran. Dengan tampilan merah merona, ayam mama ini memang benar-benar bisa menggoda hasrat siapapun. Khas Malaysia dan itu best selling item kita itu di ayam merah. Memang jadi orang itu ibaratnya nyari nasi kandar tuh nyari ayam merah rata-rata. Bahan bakunya ayamnya pada umumnya. Meski dimasak dengan berbagai bahan, kuah nasi kandar tidaklah berat ataupun melekoh layaknya nasi padang. Karena itulah, meski nasi disiram dengan segala macam kuah, tidak ada rasa enek yang muncul. Kalau membuat makanan menjadi lebih enak dan nikmat itu biasanya rasa asin, manis, terus kemudian asam itu combine, jadi saling melengkapi. Gitu, jadi tidak ada yang overpowering. Rasanya pun kadang-kala orang suka bilang, oh ini nggak pakai santan nih, karena sangat tipis. Gitu, tapi dia rasanya kuat karena menggunakan bubuk-bubuk kering yang digunakan sebagai bumbunya.
Nah, kalau yang ini sego tempong. Meski tak memakai kuah banjir ala nasi kandar, tempong juga dibanjiri oleh topping khas Nusantara, sayur sambal. Dalam sepiring sego tempong, pilihan lauknya sangat beragam, mulai dari ayam, empal, ikan asin, hingga aneka seafood pun ada. Tetapi arti tempong sendiri dalam bahasa Banyuwangi adalah tampar, alias menampar lidah penikmatnya dengan sambal super pedas. Dalam beberapa pendapat, tempong juga bisa diartikan menampar dalam arti porsinya yang super jumbo. Uniknya, berbeda dengan lalapan Sunda yang seringkali disajikan mentah, rata-rata sayur pelengkap sego tempong dimasak terlebih dahulu. Memang tidak ada catatan yang pasti kenapa sayuran pendukung ala Jawa Timur sangat berbeda prosesnya dengan tanah Sunda. Tetapi jika merujuk pada prasasti Panggumulan yang ditemukan di Sleman, catatan tentang lalap mentah dan direbus ternyata sudah ditulis sejak abad ke-10 Masehi. Dalam prasasti tersebut, lalap mentah disebut sebagai rumwah, sedangkan sayuran yang direbus disebut kuluban. Tetapi khusus di nasi tempong, karena menggunakan bayam, labu, mentimun, serta terong, maka cara rebusan atau kukus adalah yang paling tepat. Selain itu, sambal juga menjadi salah satu syarat sah sebuah hidangan disebut tempong. Salah satu ciri khas sambal tempong adalah pemakaian cabai yang super banyak dan juga tomat ranti sebagai penyeimbang rasa. Lebih pedes tempong itu dibandingin kita harus makan sambal bajak, sambal dadak, sambal terasi. Agak manis ya mereka ya, tapi kalau sambal tempong pure pedes sih menurut saya. Itu yang membedakannya. Sego tempong dianggap sebagai representasi kekayaan hasil bumi di Banyuwangi. Mulai dari beras yang digunakan, cabai rawit, sayur mayur, hingga bahan makanan yang diperoleh dari sekitar yang diolah jadi lauk pauk yang sungguh lezat. Seakan masyarakat Banyuwangi sudah mengerti makanan bernutrisi lengkap sejak dahulu kala. Nah, itu ada ikan asinnya. Ikan asinnya itu ya mungkin kalau gue juga pecinta ikan asin ya. Kalau nggak pakai sambal tuh nggak enak ya. Jadi kayaknya tuh kalau makan pakai ikan asin pakai sambal itu kayaknya pengen nambah-nambah terus ya. Kalau gue pribadi. Makanya di situ lo kenikmatannya nasi tempongnya. Karena ada ikan asinnya. Dan pada akhirnya, kegemaran masyarakat Nusantara terhadap sensasi panas di lidah turut serta mempopulerkan nasi tempong ke setiap penjuru.